Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga ratusan juta, dan bisa nego sampai deal. Promo menarik yang pertama, untuk Bapak Ibu yang rencana pembelian mobil Wuling baru baik secara cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga ratusan juta, dan bisa nego sampai deal. Dan untuk pembelian Wuling dari Ion PHEV dan EV akan mendapatkan special price untuk 1.500 orang pertama. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya di samping Anam dari Ion PHEV DP mulai 50 jutaan, dan dari Ion EV DP mulai 40 jutaan. Lalu ada Wuling Convero DP mulai 2 jutaan, Alves DP mulai 3 jutaan, dan ada Wuling REV DP 5 jutaan. Bahkan untuk pembelian Cloud EV dan Bingo EV, Bapak Ibu bisa dengan DP mulai dari 1 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 2 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Wuling terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun sampai 6 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa dibayar di tahun depan setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang ketujuh, kita ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Wuling terbaru, bisa cukup hubungin Anam saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian unit Wuling baru sama Anam, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung hubungin Anam, nanti Anam siapin unit test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu belum ada waktu buat ke showroom kami, cukup kirimkan alamatnya, nanti Anam bawakan unit test drive-nya ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada rencana buat pembelian unit Wuling baru, jangan lupa hubungin Anam ya. Jangan beli mobil Wuling terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Anam. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Anam dari Wuling Bubur. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Wuling bisa konsultasi ke Mas Anam. Nomornya ada deskripsi dan di bawahnya kita lampirkan harga lengkap juga. Oke, kita langsung bongkar aja ya.
Wuling dan mobil 7-seater terbaru dari Wuling, dan kali ini adalah yang PHEV tipe terlengkapnya. Kita lihat di sini, pada atas kacanya tentunya sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi ADAS-nya ini juga lebih lengkap daripada Wuling-Wuling yang sebelumnya, yaitu dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, yang dimana kalau teman-teman aktifkan cruise controlnya, ketika menemukan mobil di depannya lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti atau menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan Collision Mitigation Braking Assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika Wuling Darion ini sudah dekat dengan objek di depannya. Seandainya driver tidak menginjak rem, dia akan melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist untuk menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser ke kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk mengambilkan ke jalur tengah agar lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di area blind spot, dan dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert yang akan memberikan peringatan kalau ada mobil atau objek di belakang ketika kita lagi mundur. Selain itu juga dilengkapi dengan Auto High Beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain, dan terakhir juga ada Lead Car Departure Notification yang akan memberikan peringatan ketika lagi di lampu merah. Seandainya mobil di depan sudah jalan karena lampu hijau, dia akan memberikan notifikasi supaya kita langsung injak gas untuk melaju juga. Dengan fitur-fitur ADAS ini, tentunya berkendara dengan Wuling Darion PHEV ini tentunya juga sudah lebih aman. Dan kita lihat di sini secara desain grillnya ini juga tampak kelihatan cukup elegan gitu ya. Jadi dia ada grill ini seolah menyambung dari atas sampai bawah, cukup lebar. Di bagian tengah atasnya ada motif-motif ruang terbukanya. Ini di finishing warna hitam glossy model honeycomb. Kemudian di bagian bawahnya kisi-kisinya juga di finishing warna hitam, dan di bagian atas ada logo Wuling berwarna chrome, serta tentunya sudah dilengkapi dengan kamera depan ya, karena sudah ada kamera 360. Lalu kita lihat untuk detail dari lampunya ini juga cukup menarik karena sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu di RL-nya yang tentunya bisa bergantian dengan lampu senjanya. Kemudian untuk lampu sennya juga sudah LED. Begitu pula dengan lampu utamanya juga sudah LED proyektor. Selain itu di bawah dia tidak ada fog lamp, tapi dia ada kisi-kisi terbuka ya. Jadi ini bolong yang tentunya bisa menjadi intake udara untuk pendingin roda-roda di belakangnya. Dan menarik lagi, bumper bawahnya ini juga ada list warna chrome, tampak menambah kesan yang elegan dari eksterior depannya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan depannya ini memang kelihatan premium dan kelihatan mewah dari eksterior depannya. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesinnya ini cukup menarik, seperti judulnya adalah PHEV atau plug-in hybrid. Jadi punya dua mesin nih. Jadi ada mesin bensin 1500 cc hybrid dengan tenaga di 105 PS. Selain itu juga ada motor listrik atau mesin EV tambahan dengan kapasitas 20,5 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 125 km sekali pengisian full. Plus dia juga memiliki tenaga yang cukup besar, yaitu di 145 kW atau setara dengan 195 horsepower. Jadi mesinnya cukup menarik. Kalau teman-teman misalkan perjalanan jauh ini bisa diisi bensin, atau kalau misalkan dalam kota aja PP-nya nggak nyampe 100 kilo misalkan ya, hanya pergi ke kantor, bisa pakai mesin EV-nya aja, cukup dicas tanpa beli BBM. Dan kalau digabungkan, diisi full, dicas full, teman-teman bisa menempuh jarak hingga 1000 km ya. Bahkan ada klaim lain itu sampai 1200 km sekali pengisian BBM full dan sekali pengecasan full. Jadi kalau teman-teman bawa keluar kota, takut kalau di bagian daerah-daerah itu masih jarang chargeran, teman-teman bisa manfaatkan juga untuk tetap isi BBM. Jadi ini adalah solusi dari Wuling yang tentunya ini akan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia di masa kini. Dan ngomongin untuk Wuling Darion ini berpenggerak roda depan, jadi tentunya ini mobil juga cukup nyaman, dan kita lihat pada kap besinya juga mendapatkan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R17, kelihatan stylish juga. Warna two tone polish, sudah dilengkapi dengan rem cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga. Kemudian untuk spionnya, housing atau covernya di atas ini warna body, dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED. Kemudian pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga dan connect dengan remote-nya karena sudah auto folding.
Dan di bawahnya juga ada kamera samping ya, karena sudah ada kamera 360. Kemudian untuk di bagian kacanya ini dari depan ke belakang, ini seolah-olah di bagian belakangnya floating ya, karena dia frame-nya itu untuk pilar-pilarnya warna hitam. Jadi seolah-olah kayak mengambang di bagian belakang. Kemudian handle pintunya model tarik, lalu ada tombol smart entry juga karena kuncinya juga sudah keyless. Begitu pula handle belakangnya juga model tarik warna body ya. Dan menariknya ini sudah sliding door untuk pintu kanan kirinya. Dan untuk roda belakangnya sama dengan depannya R17 dengan pengereman yang sudah cakram juga depan belakang. Jadi tidak ada perbedaan untuk pengeremannya. Dan secara keseluruhan kita lihat eksterior sampingnya ini juga tampak kelihatan MPV yang premium dan kelihatan menawan dan mewah. Untuk eksterior belakangnya kita lihat di atas juga ada roof spoiler ya. Jadi kelihatan menambah kesan sporty tentunya. Ini juga ada stop lamp di bagian tengahnya, kacanya juga sudah anti-bone atau kaca defogger lengkap dengan wiper belakang. Ada logo Wuling ya, standar. Kalau yang agak mahalan dia warna chrome seperti ini. Kemudian ada kamera belakang juga, apalagi kameranya sudah 360. Kemudian di kanan juga ada emblem-emblem Cortez Darion PHEV ya. Ini sebenarnya Cortez Darion, cuman karena terlalu panjang namanya dijadiin Darion aja untuk panggilnya. Kemudian untuk lampu-lampunya juga menarik karena sudah dilengkapi dengan lampu-lampu LED. Baik untuk lampu malam, lampu rem, lampu sen, dan mundurnya semuanya sudah LED. Lalu di bawah dia juga ada 4 sensor parking di bumper bawahnya. Jadi selain ada kamera 360, teman-teman saat mundur akan dibantu sensor juga. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior belakangnya ini, dia tampak kelihatan sebagai mobil MPV yang premium, yang kelihatan elegan dan kelihatan luxury. Untuk kuncinya tentunya juga sudah keyless atau smart key, modelnya kotak kayak gini. Ada list warna chrome di sekitarnya. Tentunya ada kunci cadangannya. Lalu ada tombol lock, unlock. Kemudian untuk membuka bagasi belakangnya bisa elektrik juga. Kemudian untuk membuka pintu-pintu baris keduanya juga bisa dari remote juga gitu ya. Jadi sudah keyless, kelihatan modern. Di belakangnya ada logo Wuling juga berwarna chrome gitu ya. Kita langsung coba buka aja kali ya. Nah ini untuk pintu baris keduanya. Nah bisa dari remote ya. Yang sebelah kanan juga tentunya bisa, dan untuk nutupnya juga sama, tekan lama juga gitu ya. Jadi benar-benar ini sangat bersaing ya dengan para kompetitor yang sudah ada, terutama mobil-mobil Jepang. Kemudian yang menarik, kalau ngunci ataupun teman-teman misalkan mau buka, jadi nggak perlu ngeluarin kunci gitu ya, bisa dari tombol yang di sini juga gitu. Oke, kita langsung buka aja ya, karena ini mobil di pameran, jadi kalau sekarang kita nggak bisa ngunci ataupun buka kunci karena banyak yang lihat juga gitu ya. Oke, saat dibuka semua dari kelistrikannya, dia tentunya juga akan langsung hidup seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jalan, tinggal injak rem aja gitu ya. Sampai ready nanti teman-teman langsung. Ya, karena ini lapisannya sudah empuk ya. Dari atas sampai ke tengah ini sudah ada lapisan kulitnya. Warna hitam berpadu warna coklat dan ada list warna chrome-nya juga. Kemudian juga di sini ada tombol-tombol power window-nya semua sudah all auto, ada tombol central lock dan pengaturan spionnya termasuk melipat. Handle pintunya pun sudah dilapis warna chrome berpadu dengan warna hitam glossy. Di bawah juga ada speaker tentunya untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan door pocket-nya juga lumayan besar. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboard-nya ini juga sama ya, alias mirip dengan yang ada di tipe EV-nya. Kelihatan modern, kelihatan simple, dan kelihatan mewah juga. Kemudian di bagian atas ini, dia masih bahan plastik ya, jadi nggak full bahan soft touch, kecuali di bagian tengahnya ini. Kisi-kisi AC-nya ada list warna chrome dan berpadu warna hitam glossy, ada tweeter juga di bagian pojokan atas. Lalu di sini ada untuk membuka tangki BBM-nya ya, karena mobil ini bisa diisi bensin ataupun bisa dicas sampai 125 km. Dan di bawahnya ini ada tombol untuk hidupin mesinnya juga. Tapi untuk nyalainnya teman-teman sebenarnya kalau pas buka pintu dia otomatis akan nyala. Dan kalau teman-teman mau hidupin mesin tinggal injek rem maka mesinnya nanti akan hidup secara otomatis. Dan untuk ban joknya ini tentunya sudah dilapis kulit ya. Ini cukup empuk. Kemudian desainnya juga kelihatan sporty dengan motif bintik-bintik di bagian tengahnya. Lalu menariknya juga dilengkapi dengan airbag dan pengaturan untuk di kursi drivernya dia sudah elektrik juga ya, baik untuk sandarannya, maju mundurnya, lalu ada pengaturan ketinggian jok juga. Di sini sudah elektrik, ada 6 pengaturan.
Untuk setirnya juga sama kayak EV-nya ya. Jadi modelnya 2 spok sudah dilapis kulit warna coklat secara dominan. Lalu ada aksen-aksen chrome di kanan kiri, termasuk di tengahnya ada lingkaran warna chrome dan ada logo Wuling-nya. Ada airbag juga di tengah, kemudian di kanan ada tombol untuk pengaturan head unit audionya, lengkap untuk voice command-nya juga ya. Dan di kirinya ada tombol untuk pengaturan head unit audio, MID, dan juga untuk pengaturan kamera 360-nya. Lalu untuk setirnya juga bisa diatur naik turun dan juga bisa maju mundur ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya, di sini ada saklar-saklar untuk wipernya ya. Lalu ada saklar-saklar untuk lampunya juga. Ada pilihan auto di sini. Di kirinya ini saklar-saklarnya justru untuk transmisi nih. Mulai dari mundur nanti teman-teman dorong ke atas, atau mau maju teman-teman tinggal tarik ke bawah. Lalu kalau mau parkir tekan tombol yang di ujung ini aja gitu ya. Jadi ini memang sudah cukup modern, cukup canggih gitu ya. Jadi transmisinya aja di bagian tuas seperti ini. Dan untuk speedometernya dia pakai layar LCD 8,8 in ya. Jadi cukup besar sehingga fitur-fitur atau keterangan-keterangannya cukup jelas seperti ini. Termasuk kilometer, RPM, kemudian ADAS-nya juga kalau diaktifkan tentunya akan kelihatan semuanya di sini. Termasuk indikator EV-nya juga ya, Eco-nya di sini ada juga. Tentunya ini cukup modern. Di tengah head unit audionya juga sama tipe EV-nya ya, 12,8 in, sudah layar touchscreen, modelnya juga slim floating seperti ini, jadi kelihatan modern. Fitur-fiturnya juga cukup banyak, ada pengaturan AC juga di sini. Kemudian teman-teman juga ada fitur-fitur lainnya seperti radio, koneksi ke telepon. Kemudian untuk kontrol kendaraannya juga ada ya. Dan sini banyak banget untuk pengaturan-pengaturan, mulai dari ADAS-nya, kontrol kendaraannya, kuncinya gitu ya. Terus kemudian untuk energinya nih, untuk baterainya berapa persen gitu juga bisa dilihat juga di sini. Dan tentunya ini sudah dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay juga. Dan kalau misalkan teman-teman rubah ke R atau mundur gitu ya, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Lalu di bawah ini untuk kisi-kisi AC-nya dia ada list-list warna chrome-nya, ada warna-warna black glossy. Kemudian di bagian kiri sini juga dashboardnya dia ada lapisan soft touch ya warna coklat, lengkap dengan airbag untuk penumpang depan, dan kisi-kisi AC-nya juga di finishing warna black glossy. Di atas untuk pilar A-nya juga ada tweeter, dan di bawah sini tentunya dilengkapi dengan laci utamanya yang tertutup, ini cukup besar. Kemudian di bawah sini dia juga ada tombol-tombol cukup banyak ya, mulai dari pengaturan AC-nya, baik untuk kipasnya ataupun suhunya. Di sini bisa ada tombol lampu hazard juga di bagian tengahnya. Lalu ada tempat penyimpanan untuk handphone ada 2, cuman untuk wireless chargernya ada 1 ya di bagian kiri ini. Dan ini juga kelihatan bener-bener premium gitu ya, warnanya coklat, kemudian sudah dilapis kulit juga. Jadi kalau misalkan kena lutut kita, ini juga empuk ban-bannya gitu. Kemudian ada 2 cup holder juga di sini, lalu ada laci terbuka dengan ornamen-ornamen warna chrome di bagian tengah ini. Lalu ada konsol box juga sudah dilapis kulit, bisa jadi armrest juga, jadinya cukup nyaman ya karena nggak keras. Dan di dalamnya ini juga menariknya, dia banyak colokan ya, mulai dari USB, kemudian ada power outlet, dan ada micro SD juga. Selain itu di bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan cukup besar ya, tapi memang kosong hanya untuk tempat penyimpanan aja. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang terlihat simple, tapi terlihat modern ya untuk ukuran MPV di kelasnya. Untuk spion dalamnya dia masih standar, kemudian lampu cabinnya menariknya sudah touchscreen ya. Ini ada 2 sudah LED juga, modelnya juga modern, bulat-bulat. Kemudian di sini banyak tombol-tombol, mulai dari untuk membuka pintu kanan kiri baris keduanya tadi ya, yang sempat kita bahas. Jadi bisa dibukain dari dalam juga kanan kiri, baik buka ataupun tutup. Plus ada tombol-tombol untuk membuka sunroof di atasnya ini ya. Bukanya sudah elektrik. Dan plafonnya juga langsung terdorong gitu ya. Ini lumayan, cukup besar juga. Dan untuk nutup kacanya dia juga elektrik ya. Tapi untuk tutup plafonnya dia masih manual ya. Jadi seperti ini, belum elektrik. Lalu di kanan kirinya dia juga ada sun visor. Ini lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup ya. Cukup besar kacanya. Bahkan dia juga ada lampu tambahannya yang sudah LED juga. Dan di atas penumpang depannya dia juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Kemudian di kanan kirinya tentunya juga dilengkapi dengan seat belt, menariknya sudah 3 titik penguncian semuanya, sudah ada protection dan force limiter. Di atas joknya juga ada headrest yang sudah adjustable juga, dan modelnya juga warna coklat ya, ngikutin joknya. Dan menarik, di sini juga sudah mendapatkan airbag ya untuk jok penumpang depan, di driver juga, dan
Dan kalau kita lihat ya, door trim dalamnya ini, handle pintunya juga ada aksesoris warna chrome, ada tombol power window-nya juga warna chrome ya, dan di bawah juga ada tempat penyimpanan kecil-kecil dan ada speaker. Kemudian di bagian jok baris keduanya ini cukup lega gitu ya, di bagian lutut nih jauh, bahkan di headroomnya tinggi banget gitu ya, bahkan kalau saya mungkin ruku gitu masih bisa gitu ya berdiri di dalam ini. Lalu ada pegangan tangan retract kanan kiri, ada lampu cabin juga ya di sini ya, kanan kiri tentunya. Ada blower AC-nya juga dari samping kanan kiri. Kemudian di belakang ini sayangnya nggak ada panoramik ya, jadi hanya ada sunroof di depan aja dan tidak ada rear seat entertainment. Jadi untuk hiburannya hanya di depan. Kemudian seat belt-nya tentunya sudah 3 titik penguncian ya, kanan kiri. Dan untuk joknya ini dia modelnya adalah captain seat ya, dan menariknya dia ada armrest di bagian kanan kirinya ini. Jadi dua-duanya ada. Headrest-nya juga sudah adjustable semuanya. Plus yang menarik, pengaturan di baris keduanya ini justru elektrik ya, baik maju mundur. Kemudian pengaturan untuk saudaranya juga sudah elektrik ya. Bahkan ini bisa dibuat long sofa mode juga karena bisa direbahin sampai 180 derajat. Ada isofix juga di sini. Kemudian di bagian depan ada kantong-kantong dua yang sudah dilapis kulit, ada tempat penyimpanan cup holder ya. Ini di finishing warna hitam glossy dan ada list warna chrome, jadi tampak kelihatan elegan. Ada pengaturan AC-nya ini juga sudah digital, dan di bawah dia juga ada colokan dua ya, model Type-C dan USB-A, dan ada tempat penyimpanan terbuka kecil di bawahnya. Sekarang kita langsung masuk ke baris ketiganya ya. Kita langsung dari sini aja karena ini cukup muat gitu ya, dan saya hanya nunduk ruku seperti ini. Oke. Dan saat duduk di baris ketiganya ini terbilang cukup nyaman ya, karena ini jaraknya bisa diatur, masih bisa dimajuin jauh juga. Kemudian untuk joknya juga empuk, tinggi gitu ya, sudah dilapis kulit, bahkan buka dari remote juga, atau bisa buka dari yang ada di interior juga. Jadi ada 3 cara, ini sudah elektrik semuanya. Dan bagasinya sebenarnya cukup besar, cuman memang dia nggak ada penutupnya gitu ya, jadi nggak rata dengan bodinya, jadi agak ke bawah seperti ini. Nah, ini akan membuat bagasi ini menjadi lebih tinggi jadinya. Dan kalau teman-teman misalkan perlukan bagasi yang lebih besar, teman-teman bisa lipat jok baris ketiganya juga, itu bisa 60% yang di bagian kiri, atau dua-duanya juga bisa dilipat seperti ini gitu ya. Jadi memang ini dia harus didorong ke depan sehingga akan sedikit mengurangi space bagasinya. Tapi kalau dilihat dari tingginya, ini benar-benar tinggi banget gitu ya. Untuk space bagasinya bahkan cenderung kotak juga gitu. Dan di bagian kiri dia juga Nah, tadi kita sudah membuka spek dan fitur-fitur lengkap dari Wuling Darion PHEV atau plug-in hybridnya ya. Jadi kalau ngomongin kelebihan dari Wuling Darion yang satu ini, dia cukup menarik kalau teman-teman keluar kota gitu ya. Tentunya dengan jarak tempuh, kalau misalkan teman-teman cas sekaligus diisi full, itu bisa mencapai 1000 km dalam sekali pengisian full dan juga isi BBM full. Jadi ini cukup menarik, tentunya ini akan memberikan pengalaman berkendara mobil 7-seater yang cukup hemat, tapi teman-teman nggak selalu ribet harus ngecas-ngecas. Apakah Wuling Darion PHEV ini memang lebih menarik dibandingkan yang EV-nya, dan bahkan lebih menarik daripada para kompetitornya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah.
Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Wuling Darion PHEV ini ataupun Wuling tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin Mas Anam, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri. Teman-teman bisa nanyakan langsung kira-kira bisa inden dapat kapan, atau mungkin teman-teman pengen tahu promo-promo lainnya seperti kredit, tuker tambah atau yang lain, bisa konsultasi langsung ke Mas Anam, langsung hubungin di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermaksud di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.